Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Harini Salsabila dengan NPM 1918611069 akan memeragakan bagaimana untuk mengisi pantograf. Yang pertama, kita disesuaikan dengan skenario mengisi pantograf mulai dari identitas ibu. Di skenario dijelaskan bahwa identitas ibu bernama Ibu Parti. Maka kita tulis Ibu Parti dengan umur 27 tahun, 27, dengan grafida G1, P0, A0, kehamilan pertama, partus 0 dan abortus 0, kemudian masuk ke rumah sakit bersalin pada tanggal 9 Juni 2014. Pada jam 9 pagi. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa Ibu Parti mulus-mulus sejak jam 1 malam, 01.00 semalam. Dan ketuban belum pecah. Maka kita tidak isi. Selanjutnya, untuk denyut, selanjutnya pada di skenario, pada jam 9 ditemukan pada pemeriksaan dalam bahwa pembukaan serviks 3 cm, maka dari itu kita belum bisa mengisi pantograf, melainkan mengisi di lembar observasi. Kemudian setelah 4 jam berikutnya, itu pada jam 1 siang, pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan serviks 5 cm yang menandakan sudah masuk ke fase aktif dari yang bisa mengisi pantograf. Maka dari itu kita isi pada waktunya, kita titikkan dulu disilang pada garis waspada yang sejajar dengan 5 di sini. Dan kita tulis waktu itu jam 1. Kemudian kita sesuaikan juga ke atas untuk denyut jantung janin, yaitu 134 kali per menit. Maka sekitar di sini, di titik, sudah. Kemudian kontraksi, kemudian selanjutnya kontraksi, air ketuban terlebih dahulu. Air ketuban masih utuh, maka itu kita tulis U, dan tidak ada penyusupan, 0. Kemudian ke bawah, kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit dan berlangsung 30 detik. 4 kali maka akan setinggi ini diarsisnya, dan selama 30 detik diarsir silang-silang menyamping dari seperti ini. Kemudian selanjutnya penurunan kepala. Penurunan kepala di sini yaitu ditemukan 3/5. 3/5, maka kita bulatkan tandanya 3/5. Kemudian selanjutnya tidak diberikan infus oksitosin, tidak ada riwayatnya, dan tidak ada obat dan cairan intervena. Selanjutnya ke tekanan darah ibu, yaitu 120/70. Kita sesuaikan garisnya. 120/70 di sini. Tanda panah atas 70 dan tarik garis.
Kemudian denyut nadi 84 kali, dibulatkan, dibulat titik, kasih titik, dengan suhu ibu 37 derajat Celcius, dan urinnya 120 cc. Tidak ada protein dan aseton. Dan selanjutnya kita teruskan. Selanjutnya kita teruskan untuk pemeriksaan kontraksi uterus dan nadi ibu setiap 30 menit, dan juga DJJ, kemudian suhu setiap 2 jam, dan pembukaan serviks dan turunnya kepala setiap 4 jam. Kemudian pada jam 13.30 DJJ 140 kali, 13.30 di sini, 140 kali titik. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 detik selama 35 detik. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Kemudian nadi ibu 80 kali per menit. 80 kali di sini. Kemudian pada jam 2 yaitu 14.40, kita DJJ 146 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kontraksi 45 detik, berarti di blok, dan 4 kali. Selanjutnya, nadi ibu, yaitu 84 kali per menit. Selanjutnya jam 14.30 DJJ yaitu 142 14.30 142 di sini dengan 14.30 kontraksinya 4 kali dalam 10 detik. 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, masih di blok juga, berarti di blok. Dan nadinya 88 kali per menit. Selanjutnya pada pukul 15.00, tulis 15.00, DJJ itu sebanyak 140 kali per menit. 140 kali per menit. Dengan kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Di blok. Dengan nadinya 88 kali per menit. Dan suhunya 36,8 suhu.
dengan volume urin 120. Selanjutnya pada pukul 15.30, DJJ 148 kali per menit, 148 kali. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Masih sama di blok juga. 4 kali. Kemudian denyut nadi ibu 86 kali per menit. 86. Selanjutnya pada pukul 16.00, DJJ 144 kali, DJJ 144, dan kontraksi 5 kali dalam 10 menit. 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Maka kita arsir sampai angka 5. Kolom atas angka 5. Selanjutnya, denyut nadi ibu 88 kali. Itu di sini. Dan pada pukul 16.30, DJJ 144 kali, bersama dengan kontraksi 5 kali dalam 10 menit, selama 45 detik. Dengan denyut nadi 90 kali. Dan urinnya 100 cc. Kemudian pada skenario pada pukul 17.00 dilakukan pemeriksaan dalam kembali dengan hasil DJJ dengan hasil pemeriksaannya DJJ itu 140 kali dengan kontraksi 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kemudian penurunan kepala 1/5 dan pembukaan serviksnya 10 cm. Penurunan kepala 1/5 maka dibulatkan pada titik yang sejajar dengan angka 1. Di sini. Dengan pembukaan serviks 10 cm maka kita silang. Tidak ada penyusupan kepala janin, penyusupan 0, dan selaput ketuban pecah sebelum pemeriksaan, yaitu pada pukul 16.00. Dengan cairan ketubannya jernih, maka kita tulis J, simbol J, dan di sini kita tulis ketuban pecah sejak 16.50. Tekanan darah ibu 120/80. Ini 120/80.
dengan denyut nadinya 88 kali. Kita tarik garis terlebih dahulu. 88 kali. Dan suhu 37 derajat. Kemudian setelah itu pada skenario pukul 17.00 lahirlah seorang bayi laki-laki dengan berat 3.100 gram dan panjang badan. Di sini kita hubungkan dulu garis-garisnya. Sudah, maka kita tulis di sini tanggal. Kita tetap ada tanggal 9 Juni 2014 lahir seorang bayi laki-laki. Maka bayi lahir spontan dengan berat pada pukul 17. Pukul 17.10. Dengan jenis kelamin laki-laki. Jika laki-laki berat badan 300.000 gram, 3.100 gram, kemudian panjang badan 50 cm. Pada pemeriksaan penata laksanaan oktav ketiga, ya, untuk itu cukup. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke gambarnya selanjutnya, catatan persalinan. Itu pada tanggal 9 Juni 2014. Nama bidan, dokter. Gambarnya selanjutnya, catatan persalinan. Itu pada tanggal 9 Juni 2014. Nama bidan, dokter Hairunisa. Hairunisa. Dengan nama bidan dokter Atika. Tempat persalinan di rumah sakit. Kita checklist alamat tempat persalinannya di Jalan Bumi Manti nomor 12 Bandar Lampung. Catatan rujuk tidak ada merujuk, pendamping merujuk juga tidak ada. Kemudian pada kelas 1 temuan pada fase laten tidak perlu intervensi. Tidak.
grafik dibatasi melewati garis waspada, tidak. Masalah pada fase aktif tidak ada. Pada fase 2, tidak. Pada fase 2 tidak ada episiotomi. Pendamping pada satu salinan adalah suami dan keluarga. Gawat janin tidak ada. Pemantauan TGG setiap 5-10 selama fase 2 hasil. Kemudian selanjutnya tidak ada distorsia bahu, tidak ada gawat janin. Kemudian masalah lain tidak ada. Inisiasi menyusui dini pada fase 3. Pada skenario dilakukan inisiasi menyusui dini ya. Lama fase 3 yaitu mulai dari plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Masa fase 3 yaitu selama 5 menit. Maka di sini kita tulis 5 menit. Kemudian pemberian oksitosin 10 unit intramuskular ya, yaitu kurang dari 1 menit bayi lahir. Kurang dari 1 menit. Kemudian penjepitan tali pusat. Kemudian tidak ada pemberian ulang oksitosin. Penegakan tali pusat terkendali, ya terkendali. Selanjutnya masase fundus uteri, ya dilakukan. Kemudian plasenta lahir lengkap, ya intak. Iya, tulis. Plasenta tidak lahir, tidak. Laserasi tidak ada. Jika laserasi tidak ada laserasi. Kemudian atoniputeri juga tidak ada. Selanjutnya, jumlah darah yang keluar atau perdarahan itu pada skenario kurang lebih 150. Masalah lain pada fase 3 tidak ada. Selanjutnya pada fase 4, kondisi ibu, badan umum baik. Badan umum baik, ibu baik. Kemudian fase 4 itu dimulai dari pukul 17.30. Badan umum baik, badan umum ibu baik dengan tekanan darahnya 120/80 dan nadinya 78. Napas respiratory rate tidak terdata. Kemudian bayi baru lahir, berat badannya 3.100, panjang badan 50, kelamin laki-laki. Penilaian bayi baru lahir, baik. Bayi lahir, normal. Tindakannya, diam-diam menyusui segera, menghangatkan, mengeringkan. Kemudian, asfiksia ringan tidak ada, cacat bawaan tidak ada, hipotermi tidak ada, pemberian ASI, ya, segera. Setelah lahir. Masalah lain tidak ada. Kemudian pada tabel pemantauan, ini pada waktu pertama pukul 17.30, selama 15 menit. 15 menit, maka 17.45, selanjutnya 18.00, 18.15.
Dan temuan selama 1 jam kedua yaitu setiap 30 menit, 18.45 dan 19.15. Pada temuan pertama, 1 jam pertama tekanan darah 120/80 dengan nadinya 78, suhunya 37,2 dengan tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Kita tulis 3 JR di bawah umbilikus, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, dan jumlah darah yang keluar masih dalam batas normal, berarti tidak. Kemudian selanjutnya pada 2 jam pertama, tekanan darah 120/80 dengan denyut nadinya 80 kali, suhunya 37,2 sesama, kemudian tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, 3 JR di bawah umbilikus, kontraksi uterusnya keras, baik, kandung kemihnya kosong, jumlah darah yang keluar normal, tidak ada. Kemudian pada jam 18.00 tekanan darah 120/70 dengan nadi ibu 80 kali, kemudian suhunya 37 dengan tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, 3 JR di bawah umbilikus dengan tonus uterinya keras, kandung kemihnya kosong, dan jumlah perdarahan masih normal. Kemudian pukul 18.15 tekanan darah ibu adalah 120/70, denyut nadinya 76, dan suhunya 36,8, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, tonus uteri keras, kandung kemihnya kosong, dan tidak ada perdarahan per vaginam. Selanjutnya, pada temuan selama 1 jam kedua, pukul 18.45, tekanan darah ibu 110/70, denyut nadinya 80 kali, dengan suhunya 36,8, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah umbilikus, bawah pusat, tonus uteri masih baik, keras, kandung kemih ibu parti berkemih 300 cc dan sedikit perdarahan per vaginam, sedikit. Kemudian selanjutnya pada 19.15 tekanan darah 110/70 dengan denyut nadi 80, suhunya 36,8, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, dengan tonus uterinya keras, kandung kemih kosong, dan sedikit perdarahan per vaginam. Formulir patograf telah selesai diisi.